Selama ribuan tahun, manusia telah menceritakan kisah-kisah untuk menjelaskan dunia di sekitar mereka. Legenda tentang dewa-dewi, pahlawan, dan monster tidak hanya hidup dalam cerita, tapi juga mempengaruhi cara kita melihat dan memperlakukan situs-situs budaya dan arkeologi. Hari ini kita akan menjelajahi hubungan menarik antara folklore dan peninggalan arkeologi. Bagaimana cerita rakyat dapat membantu atau kadang menghambat pemahaman kita tentang masa lalu. Apa dampak positif dan negatif legenda terhadap pelestarian situs budaya? Mari kita telusuri bersama. Banyak penemuan arkeologi besar berawal dari cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu contoh paling terkenal adalah penemuan kota Troy kuno. Sebelum abad 19, sebagian besar akademisi menganggap Iliad and Odyssey karya Homer hanya sebagai mitos belaka. Namun, seorang pengusaha Jerman bernama Heinrich Schliemann percaya bahwa epik tersebut didasarkan pada kejadian nyata. Berpedoman bahwa petunjuk geografis dalam teks Homer, Schliemann menemukan situs Hisar Lake di Turki pada tahun 1870. Penggalian membuktikan bahwa situs ini memang kota Troy legendaris, mengubah selamanya pemahaman kita tentang peradaban Yunani awal. Di Peru, cerita penduduk lokal tentang kota hilang di pegunungan Andes membantu Hiram Bingham menemukan Machu Picchu pada tahun 1911. Tanpa panduan dari cerita rakyat lokal, situs spektakuler ini mungkin tetap tersembunyi lebih lama. Lebih dekat dengan kita, Candi Borobudur di Jawa ditemukan kembali pada tahun 1814 setelah Sir Thomas Stamford Raffles mendengar cerita tentang struktur besar tersembunyi di tepi hutan. Meskipun tidak sepenuhnya hilang dari ingatan penduduk lokal, cerita rakyat membantu mengarahkan pencarian dan pemulihan monumen Buddha terbesar di dunia ini. Cerita rakyat tidak hanya membantu menemukan situs arkeologi, tapi juga memberikan konteks budaya yang kaya dan mendukung pelestarian. Pertama, legenda sering memberikan perlindungan situs. Banyak situs arkeologi di seluruh dunia dilindungi dari gangguan karena dianggap suci atau keramat. Misalnya di Indonesia, banyak candi dan situs prasejarah dilindungi oleh kepercayaan lokal bahwa mengganggu situs tersebut akan mendatangkan bencana. Kedua, cerita rakyat membantu mempertahankan hubungan emosional antara masyarakat dan warisan budaya mereka. Ketika orang memiliki koneksi pribadi dengan situs melalui legenda, mereka lebih cenderung mendukung pelestariannya. Ketiga, legenda sering menyediakan informasi etnografis berharga tentang bagaimana masyarakat kuno menggunakan situs dan artefak. Misalnya, cerita tentang ritus khusus di suatu kuil bisa membantu arkeolog memahami fungsi ruang-ruang yang berbeda. Keempat, cerita rakyat menciptakan daya tarik wisata, budaya yang mendukung ekonomi lokal dan membiayai upaya pelestarian. Banyak wisatawan tertarik mengunjungi situs karena legenda yang menarik terkait dengannya. Potong rambut gimbal anak-anak dipimpin oleh para sesepuh. Tradisi yang sempat absen selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 ini ternyata mendapat sambutan positif dari wisatawan dan pejabat daerah. Yang terakhir, legenda membantu menjembatani masa lalu dan masa kini. Cerita-cerita ini membuat sejarah kuno lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum, menciptakan advokasi yang lebih luas untuk pelestarian warisan budaya. Namun tidak semua pengaruh cerita rakyat terhadap situs arkeologi bersifat positif. Mari kita bahas beberapa dampak negatifnya. Pertama dan paling merusak adalah pencarian harta karun. Legenda tentang harta tersembunyi atau artefak berharga sering memicu penggalian liar dan merusak situs dan konteks arkeologis yang berharga. Contohnya legenda tentang emas Yamashita di Filipina. Harta karun yang konon disembunyikan oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II telah menyebabkan kerusakan signifikan pada situs-situs bersejarah akibat penggalian liar. Kedua, interpretasi yang salah. Ketika cerita rakyat diterima sebagai fakta sejarah tanpa pemeriksaan kritis, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang masa lalu. Misalnya, teori astronot kuno yang mengklaim bahwa struktur seperti piramida di Mesir dibangun oleh alien, mengabaikan keahlian dan kecerdasan luar biasa dari orang-orang kuno. Ketiga, praktek ritual modern yang merusak. Di beberapa situs, pengunjung mungkin melakukan ritual berdasarkan interpretasi modern dari legenda kuno, yang kadang-kadang dapat merusak situs tersebut. Contohnya, pengunjung yang menggores nama mereka di candi atau meninggalkan sesajen yang tidak sesuai tradisi. Keempat, ketakutan dan pengabaian. Beberapa situs mungkin diabaikan atau sengaja dihindari karena legenda tentang kutukan atau roh jahat yang menghambat upaya pelestarian dan penelitian ilmiah. Tau nglakoni. Nglakoni telekun niku nggih digremeti ula gede tenan, Mas. Nggih sak glugumen nonton. Nah, kula men napase antira kuat kempis-kempis niku. Terakhir, perubahan fisik pada situs. Kadang-kadang legenda populer dapat mendorong rekonstruksi atau modifikasi situs yang tidak akurat secara arkeologis
untuk memenuhi ekspektasi pengunjung yang didasarkan pada cerita-cerita tersebut. Mari kita lihat beberapa contoh menarik di Indonesia yang menunjukkan hubungan kompleks antara legenda dan arkeologi. Candi Prambanan di Jawa Tengah terkait erat dengan legenda Roro Jonggrang. Cerita ini menceritakan tentang seorang putri cantik yang menolak lamaran seorang pangeran dan mengajukan syarat tentang yang tampaknya mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Ketika pangeran hampir berhasil dengan bantuan makhluk gaib, Roro Jonggrang mengakali dengan menyalakan api dan meminta wanita desa menumbuk padi, membuat ayam jantan berkokok menandakan pagi telah tiba. Pangeran marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung batu yang konon adalah patung Durga yang kini ada di candi utama. Legenda ini memberikan konteks budaya yang kaya tetapi juga telah mengarah pada fokus berlebihan pada aspek romantis situs ini daripada signifikansi religius dan sejarahnya. Contoh lain adalah Gunung Padang di Jawa Barat. Situs megalitik ini telah memicu berbagai teori dan legenda modern, termasuk klaim bahwa ini adalah piramida tertua di dunia, meskipun beberapa klaim ini tidak didukung bukti arkeologis yang kuat. Mereka telah mendorong minat publik dan penelitian yang lebih lanjut. A cold and forbidding world, this huge Southeast Asian landmass would have been amongst several warm and inviting locations where early humans might have had a real stab at developing an advanced and sophisticated civilization. I think that whoever built Gunung Padang shared our planet with the hunter-gatherers who we know were also widely present at that time. Beberapa situs di Indonesia tetap dihormati sebagai tempat keramat dengan ritual yang berlanjut hingga hari ini. Misalnya di banyak candi, penduduk lokal masih melakukan upacara tradisional dan memberikan lapisan makna kontemporer pada situs-situs kuno. Fenomena ini menunjukkan bahwa legenda dan cerita rakyat bukan hanya tentang masa lalu. Mereka terus berkembang dan membentuk cara kita berinteraksi dengan warisan budaya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan positif legenda sambil meminimalkan dampak negatifnya. Untuk budaya ini perlu dilanjutkan karena ini melestarikan budaya. Para arkeolog modern semakin menyadari pentingnya melibatkan masyarakat lokal dan cerita rakyat mereka dalam penelitian. Pendekatan ini yang disebut arkeologi komunitas, mengakui bahwa cerita rakyat mengandung pengetahuan berharga yang dapat melengkapi, bukan menggantikan metode ilmiah. Edukasi publik yang efektif dapat membantu pengunjung memahami nilai ilmiah dan budaya situs tanpa mengesampingkan legenda yang menarik. Museum dan pusat pengunjung modern sering menampilkan cerita rakyat bersama dengan tujuan arkeologis untuk memberikan gambaran lengkap. Kolaborasi antara ilmuwan dan penjaga pengetahuan tradisional juga dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan melestarikan situs budaya. Di banyak tempat, arkeolog bekerja dengan tetua adat untuk memastikan bahwa interpretasi situs menghormati perspektif budaya lokal. Dengan menggabungkan rasa hormat terhadap cerita rakyat dan standar ilmiah yang ketat, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan lengkap tentang masa lalu manusia. Legenda dan cerita rakyat telah mewarnai hubungan kita dengan situs arkeologi selama berabad-abad. Kadang membantu, kadang menantang upaya kita untuk memahami masa lalu. Seperti yang kita lihat hari ini, hubungan ini kompleks dan dinamis. Ketika kita mengunjungi situs bersejarah, mungkin ada baiknya kita mendengarkan cerita-cerita yang melekat padanya, sambil tetap berpikir kritis tentang bukti arkeologis.